Lo tau nggak, ketika tentara Perang Salib memenangkan Perang Salib I, mereka melakukan pembantaian di Yerusalem tanpa pandang bulu, baik laki-laki, perempuan, ataupun anak-anak. Dan dari situlah sejarah Perang Salib yang panjang dimulai. Sebelum masuk pembahasan, ayo kita intro dulu. Bagi yang nggak tahu, Perang Salib adalah usaha dari umat Kristen Eropa merebut sebuah tanah mereka yang disebut sebagai tanah suci yang ada di Yerusalem. Dan kenapa umat Kristen menganggap Yerusalem adalah sebagai tanah suci? Karena di sana terdapat sebuah gereja yang sangat penting bagi mereka, yaitu gereja makam suci. Karena menurut informasi yang gue dapatkan, di gereja inilah Yesus Kristus disalibkan, dikuburkan, dan dibangkitkan. Dan karena alasan itulah umat Kristen Eropa akan melakukan apapun untuk merebut tanah itu. Sedangkan bagi umat muslim, di Yerusalem terdapat salah satu masjid yang sangat penting, yaitu Masjid Al-Aqsa, tempat di mana Nabi Muhammad SAW melakukan Isra Mi'raj. Dari situlah, karena tanah ini dianggap penting bagi kedua belah pihak, maka konflik tidak bisa terhindarkan. Dan terjadilah Perang Salib yang selama ini kita kenal. Sebuah konflik perang berkepanjangan yang tidak terjadi hanya sekali, tetapi 8 kali. Dan sekarang gua akan bercerita tentang Perang Salib yang pertama. Konflik pertama siapakah yang memulai? Perang Salib yang pertama diinisiasi oleh seruan Paus Urbanus II. Pada tahun 1095, Paus Urbanus II dengan lantang mengatakan kepada para ksatria, petani untuk pergi berbondong-bondong ke tanah suci Yerusalem. Dan ternyata dari seruannya itu, dia mendapat respon yang positif. Karena seruan itu didorong oleh semangat keagamaan, pengampunan dosa, dan iming-iming kekayaan. Dan akhirnya dengan penuh rasa semangat, ribuan orang pun melakukan perjalanan yang penuh rintangan ini. Dan di tahun yang sama, 1096, akhirnya mereka tiba di kota Konstantinopel, ibu kota dari Kekaisaran Bizantium. Lalu pada tanggal 1 Juli 1097 terjadi sebuah pertempuran yang disebut sebagai pertempuran Dorileum, di mana hasil dari pertempuran itu, tentara salib berhasil mengalahkan tentara Turki. Bahkan mereka berhasil melucuti senjata tentara Turki. Tentu saja kemenangan ini sangat penting bagi tentara salib. Karena efek dari kemenangan ini, moral dan percaya diri tentara salib semakin naik dan mereka semakin percaya diri untuk terus melanjutkan misi peperangan ini. Namun kebahagiaan tentara salib harus terhenti ketika Juni 1098 mereka berhasil menguasai Antioquia. Pada prinsipnya, memang mereka berhasil menguasai salah satu titik yang penting bagi musuh. Masalahnya adalah terjadi sebuah pertikaian di kubu mereka. Mereka memperebutkan siapa pemimpin sesungguhnya. Ditambah lagi, akhirnya mereka juga menemukan sudut pandang yang berbeda antara agama dan ambisi politik. Dan karena itulah perjalanan mereka untuk tiba di Yerusalem tertunda padahal tinggal sedikit lagi. Karena berebutan siapa yang akan menjadi pemimpin mereka. Tetapi di tahun 1099 mereka masih melanjutkan perjalanan walau masih ada sisa ketegangan di antara mereka. Dan di tanggal 7 Juni 1099 akhirnya pasukan salib tiba di Yerusalem. Dan di tahun itu pula mereka melakukan pengepungan di kota Yerusalem. Namun yang pada saat itu kota Yerusalem yang di bawah dinasti Fatimiyah ternyata sudah menyiapkan benteng-benteng yang luar biasa untuk meredam tentara salib. Saat itu tentara salib memang ada masalah internal dan kalah jumlah, namun mereka terus berjuang dengan gagah berani untuk menyerbu pasukan-pasukan muslim. Namun sebelum itu mereka mendirikan sebuah menara-menara tinggi untuk memantau pasukan tentara muslim. Dan tepat tanggal 15 Juli 1099 tentara salib melancarkan serangan besar-besaran. Tentara salib membagi pasukannya menjadi dua kelompok. Kelompok satu dipimpin oleh Godfrey, dia menyerang bagian tembok utara. Dan pasukan kedua dipimpin oleh Raymond IV untuk menyerang tembok selatan. Dan ternyata pasukan yang berhasil menjebol tembok Yerusalem adalah pasukan yang pertama yang dipimpin oleh Godfrey. Ketika tembok benteng jebol, tentu saja kerusuhan pun terjadi. Ketika tentara salib masuk ke kota, mereka melakukan tindakan yang di luar dugaan kita, yaitu menghabisi semua orang yang ada di sana, rakyat sipil yang ada di sana secara besar-besaran. Tidak peduli anak-anak, orang tua, dewasa, apapun itu. Bahkan saking mengerikannya, catatan yang terjadi pada saat itu dihapuskan oleh sejarah. Para pasukan salib sepertinya didorong oleh sebuah keinginan yang kuat, tanpa lagi mempedulikan sebuah belas kasihan terhadap populasi muslim dan Yahudi yang ada di kota itu. Dan satu-satunya tempat untuk berlindung bagi masyarakat Yahudi dan muslim pada saat itu adalah Masjid Al-Aqsa. Dan di tahun itu pula lah secara resmi akhirnya tanah Yerusalem telah jatuh di tangan pasukan salib. Sesaat setelahnya tentara salib mengukuhkan kekuasaan mereka di kota itu. Dan kemudian diangkatlah Godfrey sebagai penguasa Yerusalem. Sebenarnya Godfrey ini tidak mau disebut sebagai raja, dia maunya disebut sebagai pengacara makam suci. Karena misi dia dalam ikut perang ini adalah murni untuk agama dan memperebutkan gereja suci yang gue bilang di awal tadi. Bagi umat Islam, kejatuhan ini adalah sebagai pembelajaran dan evaluasi untuk lebih baik ke depannya. Karena ini bukan hanya tentang perebutan tanah suci, tetapi tentang nyawa orang yang tidak bersalah.
Dan kita akan lanjut ke episode kedua, di mana ternyata tentara salib ini belum puas tentang kemenangan mereka, dan mereka masih ingin menguasai wilayah muslim lainnya, di mana perang salib kedua ini adalah pembantaian dan pembersihan terhadap umat-umat muslim. Lanjut ke episode kedua.